Halo sahabat-sahabat pejuang perubahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan HS Channel. Semoga sahabat-sahabat para pejuang perubahan selalu sehat lahir batin, sehat yang manfaat, sehat yang penuh berkah, dan selalu dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya untuk semua para pejuang perubahan dari berbagai suku, ras, agama, dan golongan. Amin ya rabbal alamin. Oke, jumpa kembali pada laporan terkini atau update terakhir perolehan prosentase suara untuk masing-masing paslon yang berlaga di Pilpres 2024 terkini di KPU atau di web officialnya KPU, web resminya KPU, pemilu 2024.kpu.go.id. Mari kita lihat sama-sama sudah seperti apa. Di pantauan terakhir, Amin kembali naik di situs resmi KPU ini. Oke, kita sama-sama langsung meluncur. Nah, ini dia. Kita coba refresh. Oke. Nah, kalau kemarin posisi Amin itu di 24,33%, maka sekarang naik menjadi 24,43%. Kenaikan Amin ini diikuti oleh penurunan Ganjar Mahfud atau Gama dengan perolehan sekarang 16,73%, jadi turun. Adapun kenaikan Amin ini tidak mempengaruhi kepada pasangan paslon 02 yaitu Pragib ya, Prabowo Gibran tetap ada di posisi 58,84% seperti kemarin-kemarin. Apapun yang beredar, rumor-rumor yang beredar kita abaikan. Walaupun ada rumor, kalau ini seolah-olah dikunci, ya itu kan rumor ya. Maksudnya dugaan yang harus dibuktikan, tentu saja. Memang kalau diperhatikan di beberapa sebaran, boleh dikatakan ketika Pragib ini leading, maka TPS-nya itu akan lengkap. Tapi sebaliknya, ketika bukan yang leading, masih pada kosong tuh. Contoh misalnya ya di Aceh. Di Aceh ini kemarin saya sampaikan bahwa di Aceh Timur ya, di Aceh Timur ini walaupun sudah 70% tapi masih banyak yang kosong di Darul Ihsan misalnya. Hanya sebagian sekarang sudah mulai diisi tuh. Ya, dan di sini sudah terlihat kalau paslon 01 Amin ini leading ya di beberapa TPS, di beberapa kelurahan ya. Di beberapa wilayah kelurahan yang ada di Darul Ihsan ini, di Kecamatan Darul Ihsan ini, hanya saja belum diinput semuanya. Yang sudah diinput angkanya itu leading ya. Ada 184 untuk paslon 1, 17 untuk 2 dan 4 untuk paslon 03 dan seterusnya. Tapi di sini sudah 100%, artinya contohlah misalnya kita lihat ya, di sini masih kosong, ada PS1. Coba ya, sudah masuk belum ya? Nah, ininya sudah masuk, bro. Sudah masuk tapi belum diinput. Ini misalnya ya di Darul Ihsan TPS 001. Kalau dilihat kita zoom ya. Kita zoom, maka paslon 01 memperoleh 159. Paslon 02 memperoleh suara 18 dan paslon 03 memperoleh 2. Tapi ini belum diinput. Jadi kemungkinan besar mudah-mudahan ini jadi masukan buat KPU ya. Kalau bisa saja ketika ini sudah masuk semua, maka perolehan suara juga atau prosentase perolehan suara Amin akan naik kembali. Dan tentu ini hanya sebuah contoh saja, karena di beberapa wilayah provinsi yang lain juga hampir mirip. Contoh misalnya di Jakarta, DKI Jakarta juga banyak yang kosong nih, padahal ini boleh dikatakan ini kan wilayah DKI itu kan kota lah ya, harusnya bisa lebih cepat dan TPS-nya sangat banyak. Contoh misalnya di mana ya, Jakarta Utara nih banyak yang kosong. Kita coba Cilincing misalnya ya, Cilincing atau Koja boleh ya.
Lincing aja lah yang gampang. Tapi ini udah banyak nih, lumayan 60.000 ya, 62%. Ini yang kecil aja 49. Oke, atau cilincing aja lah gampangnya. Oke, nah seperti di sini misalnya apa ya, cilincingnya lah. Tuh masih banyak yang kosong ya, belum diinput, walau belum diinput. Kemudian misalnya apa, sini Marunda, Kalibaru lah, banyak masih belum diinput ya. Padahal bukan belum diinput, belum selesai di TPS. Artinya datanya belum diterima oleh si rekap KPU. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi memang ada keterlambatan ya. Ada keterlambatan terutama yang boleh dikatakan jadi kantong yang digadang-gadang jadi kantong suaranya 01. Ada di Aceh, di Sumatera Barat, di DKI Jakarta, sebagian Jawa Timur di Bangkalannya, lalu kemudian di Kalimantan Selatan, di Sumatera Utara tadi ya, di Sumatera Utara juga sama. Bahkan kalau diperhatikan Sumatera Barat ini di kawal pemilu ini masih leading kawal pemilu nih bro. Sumatera Barat mana atau sudah turun? Nah masih leading di 58,49% untuk pasangan 01 atau Amin, dan 37,86% untuk Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud memperoleh 3,64%. Oke, nah kembali ke info publiknya pemilu 2024 di KPU. Jadi dari kemarin yang awalnya hanya 24,33% sekarang naik 0,1% ya, menjadi 24,43% atau 30.958.241 suara. Lalu kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh 16,73% atau sekitar 21.201.796 suara, dan tetap kokoh di posisi yang pertama. Prabowo Gibran hampir dipastikan tidak berubah ya. Entah seperti apa. Karena kalaupun kenaikan di 01 ini hanya mempengaruhi 03 saja. Oke, kira-kira 74.572.117 suara. Nah ini relatif tidak berubah, dan kalau dilihat dari sisi versinya di 26 Februari sekarang, ini kan belum berubah nih. Kita cek jam berapa ya? Jam 10 lebih 10 lah ya. Jam 10 lebih 10. Jam 10 lebih 10. Angka raihannya Prabowo Gibran itu di 74.572.117 ya. Itu angka yang boleh dikatakan kalau lihat dari persentase TPS yang sudah diselesaikan oleh KPU ini 77,07%, harusnya dia sudah ajeg ya, state akan terus memimpin jika semua ini natural. Jadi kalau dari sisi statistik sih, secara statistik ini tidak akan banyak berubah jika semua terjadi natural ya. Yang kita tahu sebelum-sebelumnya banyak bukti yang ditemukan ada penggelembungan suara untuk paslon 02 ini. Benar atau tidak tentu itu harus diuji nanti di pembuktian. Yang pasti menurut pengalaman statistik, jika raihan sudah di atas 70% itu boleh dikatakan udah steady state ya, sudah ajeg ya. Harusnya itu sudah tidak akan berubah banyak ya. Tapi kita abaikan itu karena banyak hal yang terjadi di luar selain di perhitungan KPU ini. Apalagi kita juga di Amin, kami punya juga di Timnas punya sistem perhitungan real count tersendiri ya. Dan sekarang masih posisinya seperti kemarin di portalnya pemilu di Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara ya. Kami masih di state seperti ini ya, 38,2% untuk pasangan Amin dengan 9.748.284 suara. Lalu kemudian Pak Pragib ya dengan 48,8% atau 12.456.798 suara, dan Gama 13,1%. Masih belum beranjak ini atau sekitar 3.344.000 suara. Adapun
baru 132.825 TPS yang sudah diinput. Jadi memang ini masih kecil 16,2%, tetapi karena kita juga punya quick count yang diambil dari 4.000 sampling dan itu dilakukan sangat-sangat hati-hati. Walaupun hanya baru menginput 132 825 TPS, itu bisa dipastikan posisinya seperti yang posisi quick count-nya itu finish di posisi ini nih, seperti yang dilihat di layar. Oke, nah itu cukup dan boleh dikatakan reliable karena dilakukan sangat hati-hati dan tidak terburu-buru ya. Sampelnya juga relatif banyak, tidak 2.000 seperti quick count yang sebelumnya, tetapi ini 4.000 diambil. Tentu saja dari 132.825 yang sudah diinput. Ya, yang sudah diinput. Oke, itu saja. Barangkali mudah-mudahan ini menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dan tentu saja informasi yang disajikan betul-betul ini informasi yang real time, diambil dari web resmi masing-masing, mulai dari web officialnya KPU, kemudian Kawal Pemilu, dan web resminya tim pemenangan Amin, yaitu di Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara yang sekarang sudah mengumpulkan sudah menginput kurang lebih 16,2% TPS dari TPS yang total yang harus diinput ya. Dan sudah dihasilkan quick count yang reliable, bisa dipercaya. Finishnya itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau main-main di sini nih bro, ya main-main di angka ini memang tidak jauh dari hasil quick count. Misalnya hasil quick count di pasangan 01 ini 36,22% ya. Dan Prabowo Gibran ini di 46,07 ya kalau tidak salah ya, 07%. Lalu kemudian ini akan naik nih. Itu akan naik ya seiring dengan pergerakan statistik yang terjadi nanti, itu di 17,70% untuk pasangan atau paslon 03 Ganjar Mahfud ya. Finishnya kurang lebih di angka 17, tidak akan di 13 kalau menurut data yang diperoleh oleh Timnas melalui Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara. Maka bisa dipastikan tidak akan ada calon atau paslon yang melebihi 50%, dijamin. Itu saja barangkali ya. Jadi 2 putaran. Ini akan berlangsung 2 putaran jika mengacu kepada data-data yang masuk kepada Timnas. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semua. Jaga semangat, jaga kesehatan, jaga akal sehat dan kewarasan kita. Dan mudah-mudahan segala sesuatu yang tidak wajar, kejadian-kejadian luar biasa yang dikatakan kekurangan-kekurangan dalam pemilu, ketidakwajaran, anomali dan sebagainya, itu betul-betul bisa diselesaikan dan kita menghasilkan hasil final perhitungan yang betul-betul mewakili yang sebenarnya, bukan hasil dari kecurangan, bukan hasil dari kekurangan-kekurangan yang muncul dan ketidakwajaran atau anomali yang muncul selama perhitungan atau selama pencoblosan, hari pencoblosan dan pasca pencoblosan. Mudah-mudahan ketidakwajaran tersebut bisa dibongkar dan yang terpilih adalah mereka yang jujur, mereka yang tidak curang. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Salam perubahan. Allahu Akbar.